Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita dari Prodi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Tujuan video ini saya buat adalah untuk memenuhi tugas video soft skill tahap 1, yang dimana di dalam video ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kisah-kisah kita sebelum kita masuk di dunia perkuliahan. Jadi, sebelum masuk di dunia perkuliahan itu kayak banyak sekali ya tantangan-tantangan ataupun kegagalan-kegagalan yang pernah diriku sendiri alami gitu. Pertama, kegagalan apa sih yang pernah aku alami sebelum aku masuk dunia perkuliahan. Nah, jadi itu aku ngerasa pernah nih yang kayak ngerasa gagal banget gitu, yaitu yang dimana aku ngerasa gagal menjadi anak kita. Kenapa sih bisa ngerasa gagal jadi anak kita? Karena aku ngerasa gagal itu di saat aku waktu kelas 12 sebelum tamat SMA. Di situ aku udah kehilangan orang tua aku duluan, yang ibu. Kehilangan beliau kayak itu sakit banget gitu. Dan di situ kan kita belum bisa membahagiakan beliau ya. Belum bisa buktiin gitu kayak kita tuh bisa sampai ada di titik ini gitu. Kayak gimana ya jelasinnya, kayak susah jelasinnya tuh. Kayak ini loh yang aku maksud tuh, kayak aku tuh belum bisa bahagiain beliau, kayak banggain mak aku berhasil gitu loh, tau gak sih? Nah kayak gitu itu aku kayak ngerasa gagal banget, gagal segala-galanya gitu. Tapi gak hanya itu, masih ada kegagalan-kegagalan lain yang pernah aku alami. Dan akhirnya di situ setelah aku kehilangan beliau, di situ aku terpuruk, yang benar-benar terpuruk banget gitu. Kayak itu masalah yang paling dalam gitu bagi aku. Dan di situ aku terpuruk dan aku kayak berpikir, udahlah ngapain berjuang, yang mau dibanggain juga nggak ada gitu. Kayak udah nggak ada lagi beliau, karena tujuan aku tuh menggapai mimpi aku tuh buat beliau tuh bangga sama aku gitu. Kayak aku mau aku udah berhasil, tapi aku nggak sempet ngomong kayak gitu dan dia sudah tiada. Nah itulah kegagalan yang paling besar menurut aku ya. Dan qadarullahnya Allah yang maha baik banget, beliau mencoba menyadarkanku. Dan di situ ada keluargaku yang selalu support aku, orang-orang sekeliling aku yang selalu support aku. Alhamdulillahnya mereka semua support aku. Mungkin itu cara Allah secara tidak langsung ya untuk menyadarkan aku supaya aku tuh mau berjuang lagi. Dan alhamdulillahnya di SMA aku termasuk murid yang eligible, dan disitu aku coba daftarkan kuota yang aku punya. Aku daftarkan di PTN yang aku mau gitu, di Jawa juga. Dan alhamdulillah aku ketolak, tapi aku nggak sampai di situ. Aku tetap berjuang untuk dapatkan PTN yang aku mau. Aku coba daftarkan di UTBK di Jawa juga, dan ya ketolak. Dan aku nggak sampai di situ aja, aku coba daftarkan di Mandiri di beberapa PTN, dan aku ketolak juga, tapi nggak sampai di situ. Tapi sebelum aku daftar di Mandiri, aku tuh udah daftar di UAD dengan jurusan hukum gitu. Dan ya alhamdulillah aku terima. Tapi dari keluarga itu mereka nggak setuju sama jurusan yang aku ambil. Dan ya aku di situ juga kayak udah pasrah banget gitu. Mungkin dilanjutkan tahun depan gitu, aku mau gap year dulu gitu. Dan di situ aku berpikir kayak aku tuh mau kuliah, tapi dengan alternatif lain supaya aku tuh bisa kuliah dengan usaha aku sendiri, nggak mau dari duit orang tua itulah. Dan di situ aku selesai sholat ya, saya ingat aku tuh selesai sholat, aku coba daftar beasiswa di UAD dan beberapa PTS lainnya. Dan alhamdulillahnya tuh setelah tahap pengumuman aku alhamdulillah keterima, ya Allah terima kasih. Aku keterima di beasiswa di PTS yang aku daftarkan, tapi aku tetap memilih UAD yang aku daftarkan sebelumnya dari PTS yang baru ini, karena aku cinta banget sama UAD. Sebelum aku berada di titik ini, itulah kegagalan terbesar menurut aku yang pernah aku alami gitu. Dan aku tuh kayak ngerasa bangga gitu lah sama diri aku, karena aku tuh berhasil bertahan di tahap ini. Aku rasa gak semua orang tuh bisa bertahan ya. Aku berhasil bertahan dari mulai kehilangan ibu aku, terus gagal di SNBP, terus gagal di UTBK, kemudian gagal di Mandiri, terus gak direstuin sama orang tua aku, keluarga aku buat
buat dapetin impian aku di jurusan yang aku mau gitu. Kayak mereka nggak kasih aku setuju di situ, dan aku berhasil buat tahap-tahap yang sulit banget bagiku gitu. Dan ya ada cerita-cerita lainnya, masalah-masalah lainnya yang mungkin itu privasi menurut aku, yang gak aku ceritakan di dalam video ini gitu. Kan gak mungkin kan aku ceritakan semua privasi aku ke kalian ya. Itu kegagalan aku. Jadi menurut aku pribadi, buat kalian, siapapun kalian yang lihat video ini, tetaplah kalian bertahan dengan masalah-masalah kalian yang ada, dengan masalah-masalah kalian yang menerjang diri kalian, dengan masalah-masalah kalian yang datang bertubi-tubi, yang secara langsung gitu. Tetaplah bertahan ya. Karena aku bisa ngomong kayak gini karena aku tuh udah menurutku kayak semua masalah tuh udah aku cobain gitu. Sudah datang sama aku di umur aku yang 16 tahun. Aku tuh udah harus lewati semua itu. Kayak masalah apa sih yang gak pernah aku hadapin? Menurutku semua pernah. Semua pernah. Ya itu tadi aku gak mau sebutin karena sebagian privasi menurutku ya. Jadi segitu aja dari aku. Intinya buat kalian yang diterjang masalah, yang diterpa masalah, yang masalah itu datang bertubi-tubi pada kalian, tetaplah kalian bertahan, tetaplah kalian hidup. Karena yang menurut aku itu nggak akan terjadi kalau itu bukan kehendak Allah, Tuhan kita. Itu kalian pasti bakal ngerasain titik bahagianya kok. Kalian tuh bakal dapet ya ending bahagianya gitu. Jadi segitu aja cerita dari aku, dan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam kata-kata aku sebelumnya. Aku minta pamit undur diri. Bye bye.